Ya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR RI untuk bisa segera dibahas di legislatif. Tidak ketinggalan juga Presiden juga sudah menunjuk ada Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri untuk bisa mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Ya, sebelumnya pemirsa sejumlah orang mempertanyakan mengenai kesungguhan pemerintah dalam mendorong terwujudnya Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana. Kini rancangan undang-undang itu telah berada di tangan DPR dan kira-kira DPR dan pemerintah apakah bisa merampungkan RUU Perampasan Aset ini sebelum pemilu 2024? Ada pertanyaan selanjutnya pemirsa, kalau RUU ini terwujud dalam kondisi apa seseorang warga negara Indonesia harus membuktikan asal-usul hartanya sehingga tidak dirampas oleh negara atau berhak negara untuk merampas harta tersebut. Selain itu, siapa saja di negeri ini yang wajib membuktikan asal-usul asetnya ataupun juga dana yang ia milikinya. Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami saat ini ada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan pakar hukum tata negara, yaitu ada Bapak Denny Indrayana, kemudian juga pakar politik, yaitu ada Bang Ray Rangkuti yang nanti akan hadir ke studio kami juga, serta ada anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu ada Bang Nasir Jamil. Pertama saya ingin ke Prof. Mahfud terlebih dahulu. Prof. Mahfud, kita ingin tahu apa yang menjadi latar belakang kebutuhan pemerintah sehingga mendorong RUU perampasan aset di DPR ini, Prof. Mahfud. Latar belakangnya pertama banyak korupsi yang kemudian secara hukum terkadang bisa dibuktikan, terkadang bebas, tapi terhadap yang bisa dibuktikan pun kadangkala aset yang sudah dicuri atau aset yang sudah dikorupsi itu tidak bisa diambil oleh negara karena sudah disamarkan dalam bentuk pencucian uang, pengalihan aset, dan sebagainya. Sehingga kita perlu undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana, bukan hanya tindak pidana korupsi, dalam berbagai kejahatan. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau di dalam tindak pidana biasa, tidak ada undang-undang perampasan aset, barang itu harus aset itu hanya bisa diambil oleh negara kalau sudah ada putusan pengadilan. Kadangkala kalau sudah putusan pengadilan, di samping pembuktiannya juga tidak tidak banyak harta yang kemudian bisa dibuktikan, juga kadangkala asetnya sudah berpindah. Ada juga begini ya, tindak pidana itu kadangkala terjadi ada barang hasil kejahatan tapi orangnya tidak ada, misalnya lari, misalnya meninggal dunia gitu, ya dirampas saja asetnya. Bisa juga orang menemukan barang harta gitu, ini menemukan sesuatu harta tidak diketahui siapa pemiliknya, tapi ada dugaan bahwa itu hasil tindak pidana, ya dirampas asetnya oleh negara. Nah itu aja sebenarnya yang bisa yang secara pokok menjadi latar belakang dari diajukannya undang-undang perampasan aset ini. Baik. Jadi ini mempercepat dan membuat lebih efektif pemberantasan korupsi. Dan sekarang pemerintah sudah menyerahkan naskah RUU tersebut dengan supresnya agar segera dibahas oleh DPR, karena sebenarnya pada tahun 2015, 2016 gitu kan sudah dibahas di DPR tapi kemudian tidak jadi. Nah kemudian sebenarnya begini, pada tahun 2019 saya waktu itu baru berapa minggu gitu menjadi Menko Polhukam sudah mengajukan ke DPR agar masuk di dalam prolegnas. Nah waktu itu dicatat, dimasukkan di dalam long list ya, dalam daftar panjang gitu. Tetapi kemudian akhir tahun 2020 itu ditolak oleh DPR. Katanya tidak bisa masuk sekarang. Akhirnya terus terjadi diskusi, terjadi kesepakatan itu informal dulu antara saya sebagai Menko Polhukam dan Pak Yasona sebagai Menkumham dengan DPR, yaitu dengan Balek. Nah pada waktu disepakati Balek setuju
DPR setuju rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Pada waktu itu memang ada 2 undang-undang itu yang dianggap baik untuk pemberantasan korupsi. Baik. Tetapi DPR menyatakan yang undang-undang perampasan aset diajukan oleh pemerintah, yang undang-undang pembatasan uang tunai itu diajukan atas inisiatif DPR. Nah, waktu itu kita setuju, oke lah pokoknya kita buat, Anda yang buat perampasan pembatasan uang kartal atau uang tunai, kami yang merancang undang-undang perampasan asetnya. Nah, ternyata tahun 2001 tidak masuk lagi. Gitu. Untuk periode 2022. Baru tahun 2022 itu akhir itu masuk, sehingga pada awal tahun 2023 ini mulai dibahas. Jadi bukan kita pemerintah yang malas-malesan, kok pemerintah hanya ngomong nggak ngajukan supres dulu sudah, tapi dikembalikan katanya harus dibagi 2. Nah, saya tidak tahu sekarang karena rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja tunainya itu mau digarap oleh DPR, kita tidak ngurus lagi soal itu, kita menyiapkan RUU perampasan asetnya dengan sungguh-sungguh dan sekarang sudah jadi, dan alhamdulillah DPR juga sudah minta agar segera disampaikan supres dan naskahnya, dan sekarang sudah disampaikan supres dan naskah tersebut. Baik, Pak Mahfud, Gitu. Dalam RUU ini dijelaskannya seperti apa? Dalam kondisi apa seorang warga negara ini harus menjelaskan asal-usul hartanya terkait dengan RUU ini? Apakah memang harus ada tindak pidana asal dulu seperti tindak pidana pencucian uang atau bagaimana, Pak? Kalau di dalam rancangan undang-undang ini tidak setiap orang punya harta, apakah itu pejabat atau swasta, harus menjelaskan asal-usul hartanya. Kalau itu sih itu kalau sudah ada memang, misalnya ada LHKPN kalau dalam hukum administrasi. Tetapi ini adalah sudah ada tindak pidana, sudah mulai tindak pidana. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana harus final dulu, dibuktikan di pengadilan, baru dilacak pencucian uangnya. Kalau perampasan aset ini, itu baru berupa dugaan. Ya, kemudian sudah diproses awal di pengadilan, asetnya disita dulu, menyangkut hal-hal itu tadi, ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi ini lebih keras lagi dari undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, nggak usah nunggu vonis, ini bisa diambil. Nah, sekarang ini kan seperti kami sekarang itu menangani 111 triliun aset BLBI, yang itu juga ada sudah mulai beralih ke orang yang tidak jelas, atau dulu dokumen yang disampaikan kepada pemerintah itu palsu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan kalau dipidanakan satu persatu kan bisa dirampas dulu asetnya gitu. Karena dalam pengalaman kami dari 111 triliun yang kami tangani ini sudah jelas dia disertai dengan pernyataan punya hutang kepada negara dan akan membayar dengan jaminan tertentu. Tapi ternyata jaminannya ini sudah beralih ke orang lain, atau orangnya sudah pergi ke luar negeri, menghilang entah kemana, sementara hutangnya masih jelas tercatat. Nah, kalau begitu kan bisa dimasukkan ke proses pidana kemudian, tentu dengan ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan ditentukan di dalam undang-undang perampasan aset ini. Nah, itu bisa diambil gitu. Kalau sekarang ini kita tawar-menawar dulu gitu. Sehingga dari 111 triliun yang kami buru dalam waktu setahun ini, kami berhasil mendapatkan kira-kira 30 triliun. Oke, Pak Mahfud. Lebih sedikit gitu ya, 30 triliun sekian miliar gitu. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset itu akan lebih mudah menyelamatkan harta negara. Dan ingat bahwa di konvensi PBB juga ya, tentang pemberantasan korupsi, tindakan anti korupsi, itu juga disebutkan di dalam pemberantasan korupsi itu harus juga
mengutamakan penyelamatan aset, pengembalian aset gitu. Nah itu juga menjadi dasar kalau Anda tanya kenapa dasarnya Oke, Pak kita undang-undang perampasan aset. Iya. Nah sampai hari ini kita ini belum bisa masuk ke rezim internasional tindak pidana pencucian uang atau disebut FATF ya, Financial Action Task Force gitu. Antara lain karena kita juga pertama penanganan tindak pidana pencucian uangnya tidak produktif. Hampir tidak ada yang tindak pidana pencucian uang sehingga kita tidak bisa masuk ke rezim internasional sebagai negara yang ikut dalam rezim tindak pidana pencucian uang karena yaitu tadi undang-undang perampasan asetnya tidak ada, kemudian tindak pidana pencucian uangnya meskipun sudah ada undang-undangnya, laporannya sudah banyak, tidak ada yang dikonstruksi menjadi kasus hukum sehingga kita sampai hari ini belum bisa masuk ke FATF ya. Itu satu rezim internasional, negara Rusia saja yang konon korupsinya sangat banyak itu bisa masuk ke situ. Gitu. Nah kita ini satu-satunya negara anggota G20, Indonesia ini yang tidak masuk di dalam rezim FATF, yaitu rezim anti tindak pidana pencucian uang di dunia internasional yang berpusat di Paris. Prof. Mahfud, begini, artinya jelas perkaranya bahwa untuk perampasan aset ini hanya boleh dilakukan dalam RUU ini adalah boleh dilakukan kepada terduga koruptor, begitu Prof. Mahfud ya. Lantas pertanyaan yang selanjutnya, bukan. Jadi bagaimana Prof. Mahfud? Bukan terduga koruptor, tetapi terhadap tindak pidana apapun. Ada korupsi, kemudian penyelundupan, ya dan macam-macam. Berarti yang sudah masuk ke dalam proses hukum ya Prof. Mahfud ya? Yang sudah masuk ke dalam proses hukum. Tidak harus menunggu vonis. Tapi begini Prof. Mahfud, bagaimana apakah ada rencana misalkan kalau seseorang akan menjadi pejabat negara kemudian melaporkan hartanya melalui KPN dan dilihat di situ selama kurun waktu tertentu, kayaknya ini nggak mungkin yang bersangkutan punya harta segini banyak begitu. Apakah itu harus juga dibuktikan gitu ketika ada undang-undang ini nantinya? Kemudian yang kedua, misalkan ada katakanlah pejabat negara yang suka flexing di sosial medianya dengan barang-barang mewah, apakah ini juga mungkin akan masuk dalam radar RUU ini, Prof. Mahfud? Iya, di situ ada dari beberapa jenis nanti yang asetnya bisa dirampas adalah manakala profil jabatannya dan pekerjaannya tidak sesuai dengan penghasilannya. Misalnya kalau seorang pejabat, menteri misalnya taruhlah dapat gaji 100 juta misalnya ya, dalam 5 tahun kan hanya 6 miliar kalau itu tidak dimakan. Tapi tiba-tiba pertambahan hartanya menjadi 10 miliar. Nah itu bisa diperiksa gitu. Itu di dalam tindak pidana pencucian uang. Yang kemudian kalau itu memang dugaan itu ada lalu perampasan aset bisa dilakukan. Nah kalau flexing itu belum masuk, tetapi tentu flexing itu menjadi bagian tadi dari ketidaksesuaian profil dengan penghasilan yang dia peroleh gitu. Kalau untuk di swasta bagaimana? Apakah sebuah perusahaan besar juga harus masuk dalam ruang lingkup ini? Organisasi juga termasuk di situ? Iya bisa. Jadi siapa saja ini tindak pidana kan, perampasan aset dalam tindak pidana ya. Nah, oleh sebab itu siapa saja bisa masuk di situ, mungkin dititipi, mungkin juga melakukan, mungkin menyembunyikan dan sebagainya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ini justru karena juga akan menyasar swasta, karena kalau pejabat itu sebenarnya karena sudah ada undang-undang KPK, sudah ada LHKPN dan sebagainya. Ini untuk memperkuat agar kendala-kendala yang selama ini muncul dalam penegakan hukum korupsi dan recovery aset, ya aset recovery, pengembalian aset terhadap negara itu agar bisa lebih efektif. Karena sekarang kadang-kala kita ini hanya dapat dapat pepesan kosongnya. Sudah orangnya dihukum, hartanya tidak balik ke negara. Nah kita
akan dua-duanya. Orang penjahatnya kita hukum, hartanya ambil gitu. Baik. Melalui undang-undang perampasan aset ini. Insya Allah akan ada kemajuan lah pemberantasan korupsi ini kalau rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa segera diundangkan. Apalagi kalau DPR segera juga mengajukan rancangan undang-undang tentang pemberantasan belanja uang, pembatasan belanja uang tunai. Jadi pembatasan belanja uang tunai itu begini, Mas, Mbak. Ya. Misalnya kalau Anda mau berbelanja lebih dari 100 juta, itu harus lewat dari rekening Anda ke rekening orang yang akan dibayar. Karena Anda berbelanja atau bertransaksi dengan orang itu. Tidak boleh uang tunai. Karena apa? Selama ini korupsi-korupsi yang besar itu kadang-kala dilakukan melalui uang tunai. Gitu. Tidak jelas dari mana tiba-tiba orang mendapat uang satu koper dalam bentuk dolar dan sebagainya. Nah itu sekarang akan mudah diketahui kalau saya mau ngirim uang sekarang ke Mas Dene Indrayana, maka saya turunkan dari uang saya, rekening saya nomor sekian, ditransfer ke Mas Dene, nomor rekeningnya sekian untuk keperluan ini. Gitu. Jadi jelas orang bisa diawasi lalu lintas uangnya itu. Tetapi itu kalau belanja di atas 100 juta misalnya. Nah, yang selalu saya beri contoh di sebuah daerah di timur Indonesia itu uang negara ditransfer ke bank daerah yang bersangkutan, kemudian oleh yang bersangkutan, Pemda, pejabat yang bersangkutan dicairkan ratusan miliar, kemudian dibawa ke Singapura, ditukar uang Singapura, lalu dia berkilah bahwa ini menang judi di Singapura, lalu menjadi uang pribadi atas nama menang judi, padahal itu uang negara yang tidak disalurkan lewat rekening. Seharusnya sekarang kalau sudah ada pembatasan belanja uang aset ini, kalau mengeluarkan uang dari bank misalnya 200 juta, itu mau dikirim untuk apa dan kemana, nomor rekening berapa. Kalau melakukan di luar itu, ya itu bisa dianggap melakukan tindak pidana. Nah itu indah sekali kalau Indonesia itu punya dua undang-undang ini menyusul berbagai undang-undang yang ada. Undang-undang ini, undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Begitu Mbak. Ya, Prof. Mahfud, kita mendengar bahwa sangat indah sekali isi dari RUU ini. Korupsi bisa diatasi, celah-celah yang selama ini lubangnya banyak mungkin bisa coba disusupi, ini bisa tertutup kalau undang-undang ini nanti sudah menjadi sebuah undang-undang atau RUU ini sudah menjadi undang-undang. Tapi Prof. Mahfud, yakinkah bahwa undang-undang ini akan selesai segera mungkin? Kapan tenggat waktunya? Akankah selesai di sebelum, katakanlah sebelum Pilpres? Apakah bisa tercapai target itu Prof. Mahfud? Apakah itu? Insya Allah, karena ini sudah pernah disetujui oleh DPR dulu, hanya tinggal satu pasal dulu di tahun 2016, yaitu undang-undang yang asetnya dirampas itu disimpan di mana. Dulu masih ada perbedaan pendapat, ada yang bilang di Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung punya badan juga penyimpanan barang sitaan. Di Kementerian Kumham waktu itu punya rubasan, ya rumah barang rampasan. Lalu di Kementerian Keuangan ada DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Semula ini belum clear sehingga pada tahun 2016 atau 2017 itu ditunda dulu. Hanya pasal itu dulu yang tertunda. Tapi kemudian ketika kami selesai mau dimasukkan lagi malah tidak bisa keluar lagi, tidak dibahas lagi. Nah sekarang ini sudah DPR kan sudah berteriak secara terbuka. Ayo pemerintah jangan hanya ngomong, sekarang silakan supresnya dikirim. Nah, supresnya sudah dikirim tanggal 4 Mei. Sehingga saya optimis ini bisa selesai sebelum pergantian pemerintahan paling tidak di tahun 2024. Tapi kita usahakan mudah-mudahan sebelum pemilu 2024, sebelum Pilpres dan Pileg, ini udah selesai. Sederhana kok masalahnya. Kecuali mau dipolitisir lagi, mau dipersulit lagi. Tapi masalahnya udah selesai semua, tinggal beberapa menyangkut redaksional dan lain-lain gitu aja. Baik. Terima kasih Prof. Nanti kita akan tunggu bagaimana jalannya pembahasan ini di DPR. Terima kasih sudah bergabung sama kami dan selamat bertugas kembali di Labuan Bajo di KTT ASEAN Summit 2023. Selamat sore. Assalamualaikum.